Selamat malam. Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondoli, Kiedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa, abang terkasih kita, Kolonel PNB Ferry Yunaldi SEM Han. Selamat malam, Abang. Selamat malam, De Ilse. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah kabar baik. Iya, boleh dong Abang menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Selamat malam masyarakat Provinsi Papua Selatan. Ketemu dengan kami di sini di Jupiter Corner bersama Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Ferry Yunaldi SEM Han. Iya, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan berbincang dengan abang terkasih kita dengan tema mengenal sosok Kolonel PNB Ferry Yunaldi SEM Han dengan kisah inspirasi perjalanan hidup anak kalangan biasa yang mana bisa menjadi pilot pesawat tempur. Tentunya teman-teman semua penasaran bagaimana perjalanan hidup abang yang sangat memotivasi kita semua. Untuk itu jangan lupa untuk menyaksikan dari awal hingga akhir, karena kalau teman-teman tidak menyaksikan, kita sangat rugi mendengarkan motivasi yang akan kita dapatkan. Tentunya biografi singkat dari abang kita, Abang Kolonel PNB Ferry Yunaldi SEM Han, lahir pada tanggal 11 April 1976 dan merupakan anak dari 12 orang ya, 12 orang bersaudara. Sejak kecil beliau ini sudah gemar untuk belajar dan tentunya juga bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Dengan iya ya, benar Abang ya. Cita-cita ingin menjadi dokter dan penerbang pesawat sipil, pilot. Iya, mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter dan juga mempunyai cita-cita lainnya pilot pesawat sipil ya. Dan sampai saat ini Tuhan yang Maha Kuasa menghantarkan abang sampai di ujung timur Indonesia, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan abang saat ini mau menceritakan kepada kita semua bagaimana perjalanan hidup abang dari awalnya yang merupakan anak dari orang tua yang kalangan biasa, tetapi bisa sampai seperti sekarang. Untuk itu tanpa membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan lebih jelas lagi dari abang terkasih kita. Silakan. Baik, terima kasih. Iya. Sebelum saya merasa tersanjung juga ini, kok dibilang kisah yang luar biasa. Menurut saya biasa, namun demikian saya akan bercerita perjalanan hidup bisa sampai di teras timur wilayah NKRI ini. Saya lahir di Pariaman, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya lebih kurang 46 tahun yang lalu, tanggal 11 April 1976. Saya berasal dari kalangan biasa. Bapak saya seorang pedagang sembako di pasar tradisional. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya beradik kakak berjumlah 12 orang, namun adik saya meninggal beberapa hari setelah lahir waktu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami 11 bersaudara. Terdiri dari 9 laki-laki, Elsa. Kemudian 2 perempuan, dan perlu diketahui saya anak kembar. Wow, luar biasa Bang, kembar sepasang. Iya. Saya Ferry, adik saya Vera, kembaran saya, jadi Vera Ferry. Kemudian seiring dengan perjalanan karir maupun perjalanan hidup saya tumbuh di lingkungan kalangan biasa juga, antara lain kalangan pedagang, kemudian kalangan sopir-sopir bis antar kota dan antar provinsi. Saya bergaul sampai dengan SMA dengan lingkungan seperti itu, Des. Kemudian dalam hal belajar, memang sebagai seorang anak tentunya ingin membahagiakan orang tuanya, ingin meraih cita-cita yang cukup atau mungkin dibanggakan oleh orang tua. Waktu itu saya ingin menjadi seorang dokter.
Sehingga pada saat saya SMA, saya memilih jurusan biologi atau A2 Biologi. waktu itu. Kemudian suatu saat saya pergi ke Kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat. Di sana ada bandara, saya lihat ada pesawat terbang di sana. Dengan melihat lingkungan yang bersih di sekitar bandara, kemudian bisa menerbangkan burung besi, timbul keinginan untuk menjadi pilot sipil juga apabila saya tidak bisa menjadi seorang dokter. Dua itu cita-cita saya yang menjadi inspirasi saya untuk belajar giat dalam meraih cita-cita tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada saat waktu sekolah menengah atas, tepatnya di kelas 3 SMA, waktu itu lagi makan malam bersama keluarga. Sebelah sini berkumpul nih, Delsa. Iya. Saya punya anak laki-laki 9 orang. Satu pun tidak ada yang jadi militer. Ada enggak di antara kalian yang mau jadi militer? Kata bapak nih. Kata bapak waktu itu. Iya. Kemudian saya toleh dengan kakak sekakak dan adik-adik saya. Nah, kebetulan waktu itu karena saya yang kelas 3 SMA, kakak-kakak saya sudah kuliah sebagian, sehingga saya yang angkat tangan. Kalau boleh, ayah mau, saya mau jadi militer. Kamu benar mau jadi militer? Saya mau jadi militer. Yaudah, kalau kamu mau jadi militer, kamu siapkan diri kamu harus belajar, cari tahu bagaimana latihannya, persiapannya supaya mudah dalam hal pelaksanaan seleksi. Dan sejak itu DLC saya berusaha cari tahu. Kebetulan waktu itu di semester 5 ada seorang senior saya, taruna Akademi Kepolisian. Kalau dulu kan namanya Akabri. Akabri, iya. Akademi Angkatan Bersenjata, di mana darat, laut, udara dan polisi jadi satu. Satu kan, iya. Nah, namanya beliau taruna Akademi Kepolisian, kemudian berkunjung ke SMA kami waktu itu, SMA 1 Pariaman, kemudian memberikan ceramah, mengenalkan apa sih tentang Akabri itu. Di sana saya lihat pakaiannya bagus, badannya bagus, Kekar ya Bang ya. kekar. Di sana timbullah keinginan tadi, kemudian saya jaga komunikasi, bertanya bagaimana bisa menjadi seorang taruna Akabri waktu itu. Dan saya tidak terpikir masuk angkatan udara ataupun angkatan lain, misalnya yang penting saya masuk ke Akabri. Akabri, ya. Dan alhamdulillah mungkin setelah saya renungkan, yang salah satu menjadi pendukung atau mungkin dikatakan motivasi iya. sekaligus dukungan dari orang tua yang luar biasa dengan niat yang tulus, ingin, yang pertama niatnya ingin mencapai cita-cita, meraih cita-cita, yang kedua ingin membahagiakan orang tua. Iya. Ini kunci yang saya pegang, bahkan sampai saya memilih jurusan penerbang pun saya bertanya kepada bapak saya, saking saya pengen membanggakan beliau. Sekarang beliau sudah almarhum. Nah, singkat cerita, dengan belajar tentunya tidak ada seleksi yang mudah tanpa persiapan dan tanpa pengorbanan. Kita korbankan waktu, kemudian latihan dan belajar tentunya. Nah, ditambah lagi lingkungan di sekitar saya tadi, lingkungan sopir, dan saya pada saat sebelum masuk pun, bahkan menjelang masuk pun, saya masih ikut teman-teman yang, mohon maaf, yang jadi kondektur, yang jadi sopir. Jadi saya menyelami kehidupan, betul-betul kehidupan dari di dasar kalangan ya, biasa. iya. Dan pada saat tahapan seleksi pun, di saat saya tidak sekolah, artinya waktu libur, kemudian menunggu waktu untuk seleksi berikutnya, saya ikut teman-teman jadi kondektur, menemani sopir antar kota, antar provinsi. Iya. Itu perjalanan hidup saya, Delsa. Kemudian singkat cerita, karena kita melaksanakan persiapan dan tentunya latihan, dan yang paling utama adalah niat dan doa dari orang tua. Alhamdulillah sepanjang perjalanan tes tersebut saya dimudahkan. Boleh dikatakan waktu itu yang mendaftar, saya lulus SMA tahun 94,
saya langsung daftar. Kemudian yang mendaftar Akabri waktu itu berjumlah 766 orang seprovinsi Sumatera Barat. Kemudian melaksanakan seleksi daerah, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kesehatan luar, kemudian jasmani, kemudian psikologi, mental ideologi, kemudian lead pers, kemudian kesehatan dalam sampai dengan pandukir. Nah, itu semuanya butuh waktu lebih kurang hampir mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Perjalanan cukup panjang, 5 bulan kemudian saya menjaga badan, kemudian melaksanakan olahraga supaya tidak gagal dalam melaksanakan tes. Karena sistem gugur. Jadi gugur kita kesehatan pertama, udah nggak bisa join lagi. Kalau mau join lagi tahun depan. Jadi setiap sekali tes langsung gugur ya kalau ini langsung penilaiannya itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, administrasi antara lain waktu itu dulu masih dikenal dengan NEM. NEM nilai nilai Eptanas, dan itu bahasa Inggrisnya kalau tidak salah waktu itu 38. Banyak sekali teman-teman yang gugur juga karena memang pada saat kelas 3 SMA waktunya berjalan, seiring berjalan. Waktu tesnya berjalan sementara kita belum melaksanakan Eptanas. Sehingga kalau seandainya nilainya di bawah dari requirement, ya kan otomatis grounded, tidak bisa lanjut walaupun kesehatannya bagus. Nah, seleksi tahap demi tahap saya lalui tentunya dengan belajar, berusaha, dan berdoa. Dan alhamdulillah tiba waktunya penentuan terakhir jumlah personil yang harus dikirim ke Magelang waktu itu, Delsen. Dari 766 yang dikirim ke Magelang 45 orang. 45 orang. Dan saya berangkat naik bis dengan perjalanan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam dari Pariaman, menggunakan bis sampai dengan di Magelang selama 2 hari 2 malam. Kemudian melaksanakan seleksi pusat namanya di sana. Mengulangi lagi dari awal lagi lebih kurang 1 bulan, bergabung dengan teman-teman dari seluruh provinsi Indonesia, gabungkan di sana. Ada beberapa ribu orang, kalau tidak salah hampir sekitar 4.000-an orang, karena nanti yang diambil hanya 1.000 orang gabungan semuanya tadi. Kemudian melaksanakan tes, kemudian tentunya kembali itu tadi kita belajar, berlatih, berusaha dan berdoa, dan alhamdulillah tahap demi tahap seleksi saya lewati. Kemudian tepat tanggal 30 Juli tahun 1994 pengumuman. Nah, dari 45 orang yang dikirim, yang lulus kalau tidak salah waktu itu hanya 10 orang. 10 orang. 10 orang terdiri dari Matra TNI Angkatan Darat itu ada 4 orang, kemudian kepolisian 3 orang, Angkatan Laut 2 orang, Angkatan Udara saya sendiri. Saya mewakili Provinsi Sumatera Barat waktu itu. Kemudian tanggal 2 Agustus tahun 1994 mulai melaksanakan pendidikan Chandra di Muka, artinya pendidikan dasar keprajuritan, merubah kita yang orang sipil ini melaksanakan pendidikan dasar kemiliteran lebih kurang selama 3,5 bulan. Di sana kita dididik di sana dan dilantik menjadi prajurit taruna tepatnya di bulan November tahun 1994. Kemudian dinyatakan lulus melewati pendidikan tahap dasar, dikirim ke matra masing-masing nih, Mbak Elsie. Nah, tarik mundur cerita tentang kenapa saya masuk Angkatan Udara. Jujur waktu itu memang karena saya tinggalnya di kampung, tidak pernah itu melihat pesawat tempur di Elsa. Jadi saya taunya waktu itu TNI itu hanya Angkatan Darat dan polisi ya. ABRI itu hanya 2 itu. Sehingga pilihan saya jujur waktu itu saya pilihnya Angkatan Darat. Pilih Angkatan Darat, kemudian keduanya Angkatan Laut, ketiganya Angkatan Udara, terakhir polisi. Ini saya punya dasar. Kenapa Angkatan Darat? Otomatis kita orang mengenal lah kalau di kampung itu DLC karena di kabupaten.
Kemudian Angkatan Laut, karena saya tinggal di pinggir Daerah pantai. pantai. Nah, makanya saya pada saat saya menginjakkan kaki di kabupaten ini, Kabupaten Merauke, Merauke. saya merasa serasa di kampung saya. Iya. Bentuk, suasana, dan kondisinya persis. Sehingga pertama kali menginjakkan kaki di sini, saya berdoa Serasa. mudah-mudahan saya nyaman di sini dan bisa berbuat baik terhadap anggota saya sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar. Iya. Seleksi punya seleksi, nggak taunya pada saat pengumuman saya masuknya Angkatan Udara. Konon ceritanya diambil dari psikologinya sama kesehatan. Memang standar yang diambil adalah standar seorang penerbang pesawat tempur. Dan abang memenuhinya saat itu. Otomatis yang lulusnya Iya. ini memenuhi requirement tersebut. Sehingga masuklah kami ke jurusan Angkatan Udara dan melaksanakan pendidikan lebih kurang 3,5 tahun. Lulus dilantik menjadi Letnan 2 tanggal 18 Desember tahun 1997. Tepat tahun kelahirannya Elsa. Iya. Sudah awal tadi. disampaikan abang ya, 97 ya, masih muda ya. Masih Tapi muda. abang saya juga nih tadi lahirnya tahun 76, tetapi masih awet muda juga. Alhamdulillah. Saya sangat tertarik dan memang ini sangat memotivasi ya. Abang punya mimpi yang begitu besar dan abang mengejarnya ya tanpa putus asa, tanpa kata semangat. Seringkali saya mendengar seperti begini abang, banyak teman-teman ataupun orang-orang di luar sana yang ingin menjadi sesuatu, entah itu di angkatan, kepolisian maupun di TNI sendiri, tetapi karena melihat kekurangan yang dimiliki oleh orang tua sehingga ada banyak mereka menutup diri dan tidak mengejar cita-citanya itu abang. Dan di sini abang sudah membuktikan kepada kita semua bahwasanya apa yang abang lakukan memang benar-benar yang penting ada niat dan juga ada usaha. Dan memang motivasi dari dalam diri abang yang saya perhatikan adalah memang untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, Kemudian tadi abang singkat cerita, iya. pada saat masuk Angkatan Udara, saya awam. Awam ya. Apa itu Angkatan Udara? Kemudian pada saat dinyatakan lulus, sebelum melaksanakan pendidikan Chandra di Muka, kita melaksanakan pengenalan matra, Elsa. Jadi dikirimlah calon taruna tadi ke matra masing-masing sesuai dengan lulus seleksi tadi. Lulus seleksi. Saya dinyatakan lulus di Angkatan Udara, Angkatan Udara. sehingga yang calon taruna Angkatan Udara ini dikirimlah ke AAU, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Begitu juga dengan matra yang lain. Nah, selama 2 minggu kita melaksanakan pengenalan matra, kita berkunjung waktu itu ke Madiun, Lanut Iswahyudi Madiun. Nah, di sana saya melihat pesawat tempur Elsa. Ini yang lihat yang keberapa kali nih abang? Ini melihat yang pertama kali. Pertama kali. Nah, mental saya yang mohon maaf hanya taunya itu tentang hanya Angkatan Darat dan polisi. Ternyata TNI itu mempunyai, ada TNI Angkatan Udara. Walaupun secara secara umum kita sudah tahu, tapi melihat secara langsung iya. baru pertama kali. Saya masih ingat lihat pesawat tempur, salah satunya F-16 waktu itu. Demo, take off, kemudian melaksanakan beberapa manuver. Nah, timbullah keinginan saya harus menjadi penerbang bisa membawa pesawat tersebut. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya sehingga saya menjadi seorang penerbang pesawat tempur. Kemudian setelah lulus dari Akademi TNI Angkatan Udara, saya melanjutkan, dilaksanakan seleksi lagi nih Elsa. Dari saya satu angkatan lulus 138 orang, kemudian diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah penerbang. Tentunya harus melaksanakan beberapa tahapan seleksi juga, mulai dari dicek lagi kesehatannya Elsa, iya. kemudian dicek lagi psikologinya, apakah dia cocok untuk menjadi seorang penerbang, kemudian kesehatan jiwa, kemudian motorik kita, dan yang paling penting adalah kesehatan kita, apakah secara dalam ya, apakah memenuhi requirement untuk menjadi seorang penerbang. Kemudian seleksi demi seleksi kita laksanakan, kemudian dikirimlah kita ke Lanut Adi Sucipto untuk melaksanakan tes bakat terbang. Jadi setelah dilaksanakan seleksi dari 138 tadi, dapatlah tersaring sekitar 55 perwira waktu itu, perwira Letnan 2.
untuk nantinya diambil menjadi siswa sekolah penerbang sekitar 37 orang. Nah, seleksi kita jalankan. Nah, saking saya pengennya menjadi seorang penerbang TNI Angkatan Udara dan penerbang tempur, sebelum melaksanakan seleksi, saya sudah belajar membaca checklist prosedur terbang. Saya bertanya, berdiskusi kepada senior saya satu klik di atas saya yang waktu itu mereka menjadi siswa sekolah penerbang. Kemudian bertanya bagaimana bisa lulus atau bisa menjadi seorang penerbang. Di sana hampir tiap minggu saya belajar di Elsa. Boleh dikatakan pada saat melaksanakan seleksi, ujian tertulis, baik normal prosedur, emergency prosedur, saya sudah hafal. Saya hanya berpikir kesempatan ini hanya datang satu kali dan saya tidak mau menyia-nyiakan. Dan alhamdulillah pada saat melaksanakan seleksi bina kelas, ujian tertulis, nilai harus 100 semua di Elsa. Harus 100 100 ya Abang. Dan tentunya perlu pengorbanan, artinya saya mempunyai prinsip orang lain bisa, saya harus bisa. Kebetulan saya satu kamar dengan teman saya yang orang nomor 1, lulusan terbaik dari 138 tadi yang dilantik oleh Bapak Presiden waktu itu, Pak Presiden Soeharto dilantik di istana, yang terbaik dari masing-masing angkatan yang memasangkan tanda pangkat Bapak Presiden. Sampai sekarang kan masih lanjut. Nah, teman sekamar saya ini, Del, orang pintar. Kalau boleh dikatakan membaca prosedur itu mungkin 2 kali 3 kali udah hafal. Saya 2 kali nggak hafal, 3 kali nggak hafal, tapi saking pengennya tadi, saya apapun yang terjadi, pokoknya besok pagi nilai saya harus sama dengan kamu, dan itu terjadi. Ya Bang. Jadi karena kesempatan hanya datang 1 kali dan saya tidak mau melewatkan itu tadi, akhirnya saya berusaha belajar semaksimal mungkin. Orang tidur katakanlah mungkin jam 9 dia udah tidur, saya jam 11, jam 12 baru tidur. Yang penting saya sudah siap untuk melaksanakan ujian besok, baru tidur. Pagi saya ulangi lagi, dan pada saat pelaksanaan ujian alhamdulillah lulus. Iya Bang. Itu sampai dengan seleksi, dan singkat cerita akhirnya terpilihlah 37 orang dari 55 tadi untuk menjadi siswa sekolah penerbang. Kemudian seiring dengan perjalanan pendidikan sekolah penerbang cukup berat. Saya harus terbang sekitar 180 jam terbang, dan setiap fase harus lulus. Setiap fase harus lulus. Kalau kita tidak lulus, udah langsung kembali ke korps semula. Tidak menjadi penerbang lagi. Disiplin benar ya Bang ya. Betul. Sangat ketat. Sangat ketat. Saya dibimbing oleh instruktur, ditempa, diajarkan. Nah, prinsip saya hanya satu, kita harus belajar seoptimal mungkin, kemudian belajar bagaimana caranya belajar, pelajari teorinya, kemudian mempraktekkan, berlatih, kemudian tentunya dengan berdoa juga. Nah, alhamdulillah selama lebih kurang 14 bulan pendidikan saat itu bisa kami lewati bersama, namun 2 orang fail waktu itu sehingga yang lulus hanya 35 orang. Dan di wisuda menjadi penerbang tepatnya di bulan November tahun 1999. Jadi hampir 2 tahun, 1,5 tahun di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara. Nah, ini cukup menarik juga. Dari 35 lulusan sekolah penerbang tersebut dibagi lagi menjadi 3, Delsa. 1 penerbang tempur, maksudnya sebagian penerbang tempur, sepertiganya. Sepertiganya yang kedua menjadi penerbang pesawat angkut. Sepertiganya yang ketiga menjadi penerbang pesawat helikopter. Semuanya sama, mempunyai skill yang tentunya ada requirement yang berbeda. Karena menjadi penerbang pesawat tempur, dia harus mempunyai bisa melaksanakan tugas secara sendiri. Seluruh pekerjaan yang ada di kokpit itu kita laksanakan sendiri deh, Elza. Sendiri nih Abang. Seperti yang digambar itu? Seperti Kan sudah berapa pesawat tempur yang Abang bawa nih Bang? Kalau pesawat tempur saya terbang dengan 2 tipe pesawat. 2 tipe. Kemudian kalau pesawat latih saya menerbangkan mulai dari pesawat AS202 Bravo, T34 Charlie, kemudian pesawat Grove,
dan terakhir pesawat KT-1B seperti yang warna merah Yang tadi. putih itu. Iya. Itu kemudian alhamdulillah. Nah, balik lagi ke cerita saya pengen menyenangkan orang tua, Orang tua, tadi. iya. Kebetulan saya masuk di ranking atasnya hasil sekolah penerbang, sehingga boleh dikatakan ditawarkan kemana saja memenuhi syarat. Artinya baik dalam hal psikologi, hasil bakat terbang, kemudian nilai-nilai yang lainnya, saya bisa diberikan kesempatan bebas untuk memilih. Dan saking pengennya saya menyenangkan orang tua, saya telepon orang tua saya, bapak saya. Iya. Telepon, ya saya sudah lulus sekolah penerbang. Ini ada 3 tipe pesawat, penerbang pesawat tempur, penerbang pesawat angkut, dan penerbang pesawat helikopter. Semuanya sama mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, kebanggaan sendiri-sendiri. Ayah maunya saya di mana? Terserah kamu, Fer. Pokoknya ayah maunya saya di mana? Penerbang tempur bagus kayaknya, Fer. Oke, saya penerbang tempur. Saya buatlah pilihan saya penerbang tempur. Sampai seperti itunya dia. Dan alhamdulillah saya dapat penugasan pertama kali tahun 99 menjadi penerbang pesawat tempur Hawk 100-200 di Skadron Udara 1 Lanut Spadio Pontianak, Kalimantan Barat. 8 tahun saya di sana. Itu contoh pesawatnya itu. Iya. Desa. Itu singkat cerita sampai menjadi seorang penerbang pesawat tempur. Luar biasa sekali Abang ya. Memang motivasinya untuk menyenangkan Motivasi. orang tua, hingga sudah dari pilihan itu pun Abang masih memang mencari orang tua ya. Betul. Karena tujuannya masuk untuk menyenangkan orang tua. Abang, rahasianya nih seperti apa nih Abang ketika, apa yang menjadi rahasia Abang ketika mengikuti seleksi? Selain yang tadi Abang sudah sampaikan bahwa orang lain tidur jam 9, saya di jam 11. Adakah rahasia-rahasia lain atau tips-tips lain yang bisa Abang bagikan untuk teman-teman semua yang menyaksikan live kita? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang selalu saya pegang. Yang pertama adalah niat. Ya, kita niat mencapai cita-cita, ingin menjadi seorang penerbang, apalagi penerbang militer, kebanggaan, pilihan. Artinya tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama, dan apalagi menjadi TNI tentunya suatu kebanggaan sebagai garda terdepan. Yang saya sampaikan tadi, memang selain menyenangkan orang tua, tentunya menjadi TNI apalagi Akabri waktu itu suatu kebanggaan, bisa ikut andil dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua baru niat orang tua. Jelas kalau kita mencapai sesuatu kan harus ada goalnya. Iya. Goalnya, goal yang pertama apa, goal yang kedua. Jadi yang pertama niat dulu untuk meraih cita-cita kita mau jadi apa, kita keinginan kita mau seperti apa. Kemudian niat yang kedua menyenangkan orang tua. Kemudian hal kedua yang saya pegang adalah kesempatan itu tidak semuanya datang lebih dari 1 kali. Nah, jangan pernah sia-siakan. Raih kesempatan itu, jangan lewatkan, optimalkan. Nah, yang ketiga, supaya kesempatan itu tidak sia-sia, dengan melaksanakan 3 hal. 3 hal juga nih. Dengan belajar artinya belajar teori, bertanya, berdiskusi. Jangan malu. Kalau saya prinsipnya kepada siapapun saya bertanya. Ya, termasuk saya seorang perwira, teknisi saya seorang tamtama, bintara, saya tidak pernah menganggap remeh seseorang. Dia punya ilmu, kita ambil ilmunya. Iya. Kemudian setelah belajar melalui belajar teori, kemudian diskusi, bertanya, yang kedua adalah berlatih. Berlatih tentunya dengan melaksanakan simulasi. Jadi kalau di pesawat terbang itu DLC selain belajar, prosedur itu panjang, harus hafal mati kita. Artinya tidak ada boleh yang terlewat satupun. Bagaimana prosedur menghidupkan mesin pesawat, dan itu saya duduk, saya bayangkan, saya simulasikan, dan itu sampai saya merasa boleh dikatakan harus hafal 200%, sampai seperti itunya. Jadi kalau kita simulasi, ucapan kita belum mengucapkan, tangan kita udah sampai di sana. Jadi harus cepat gerakan, karena kalau di atas namanya penerbang,
waktunya hitungannya detik, Detik, sehingga butuh waktu cepat untuk melaksanakan apa prosedur berikutnya dan analisa yang tajam, sehingga decision kita tepat dalam kondisi apapun. Nah, dengan melaksanakan simulated itu yang kedua tadi, berlatihnya melalui simulated. Dan yang ketiga tentunya dengan berdoa. Iya. Berdoa, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Ingatlah, Tuhan itu tidak tidur. Dengan belajar, berlatih, berdoa, Tuhan itu melihat upaya kita, dan insya Allah Tuhan juga akan mengabulkan apa yang jadi cita-cita kita. Iya Bang. Untuk itu pertanyaan yang berikut lagi Abang ya. Kecerdasan yang dimiliki Abang ini memang sudah nampak sejak usia dini ya, yang mana kita ketahui juga saat Abang masih sekolah merupakan siswa yang berprestasi juga ya. Dengan Abang sampaikan, Abang merupakan anak yang memang untuk belajar itu sesuatu yang sudah melekat dalam diri Abang sendiri. Kemudian mengapa Abang memilih bergabung sebagai anggota TNI, padahal kita mau lihat kan Abang juga nih siswa yang berprestasi ya, bisa saja memilih profesi yang lain yang bisa menunjang kesejahteraan ke depan, tetapi hal apa yang memang membuat Abang sangat-sangat tertarik untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia? Baik, terkait dengan prestasi, memang ini buat generasi muda ya. Kita diciptakan Tuhan itu pada prinsipnya dibekali dengan yang sama, cara untuk kita mengeksplor kemampuan kita itu yang berbeda. Berbeda ya. Saya bisa melewati ini tadi dengan keuletan saya, pertama rajin. Ya, cara berpikirnya gampang. Saya juga mulai sweet mental, jujur nih, pada saat saya kelas 1 SD sampai kelas 4 itu, kelas 3 SD lah, masih pikiran untuk bermain. Kemudian pada saat saya naik kelas 4 SD, saya bergaul dengan teman yang suka membaca. Bertanya, ini baca apa? Waktu itu masih ingat ya, majalah-majalah yang simpel, yang penting kita senang membaca tadi. Teman saya bercerita, sampaikan, Fer, kita mau ujian, tapi kita nggak pernah membaca, gimana kita mau bisa jawab? Itu yang paling saya ingat. Betul juga. Coba kamu baca ini, besok kamu ujian pasti kamu bisa jawab. Dan alhamdulillah bisa. Itu saya ingat dan itu saya terapkan sampai dengan sekarang, Delsa. Berpikiran logikanya itu saja. Besok kita mau ujian tapi nggak pernah belajar, kan itu Delsa. Iya, apalagi iya. laki-laki di kampung main kemana-mana ya kan. Nah, sejak itu saya, walaupun saya punya waktu bermain, tapi pada saat mau ujian saya belajar. Artinya terutama di ujian-ujian seperti ujian semester atau ujian pertengahan, yang tadi saya bergaul dengan teman-teman lingkungan, lingkungan sopir dan lain-lain, pedagang. 2 minggu sebelumnya saya sudah mundur. Saya belajar. Dan alhamdulillah dengan seperti itu, nilai di kelas terutama bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, dan itu sampai sekarang saya terapkan itu. Pokoknya bagaimana kita mau ujian, menghadapi ujian ya harus belajar, nggak ada sudah belajar, kita latihkan lagi, buat soal sendiri, dan itu saya terapkan. Bahkan saya pernah melaksanakan pendidikan di Malaysia, sekolah sesko levelnya sekolah mayor, mau ngambil letkol-nya. Saya perwakilan mewakili angkatan udara, waktu itu saya perwakilan 1 orang sekolah di Malaysia selama setahun. Sana pelajarannya sama, bahasa Inggris, dan itu alhamdulillah bisa dilewati. Boleh dikatakan Sabtu Minggu saya belajar, hari libur. Kebetulan keluarga saya tinggal waktu itu di Yogyakarta, sehingga saya pulang sekali sebulan. Nah, saya gunakan waktu libur tadi untuk belajar. Itu yang saya pegang, supaya kita bisa mempunyai tingkat kecerdasan sama dengan teman-teman yang lain. Artinya apa? Kan orang, cerdasnya orang ada yang boleh dikatakan sejak lahir kan, itu siapa lagi, desa guru ya. Ada yang orang cerdasnya karena dia belajar. Nah, menurut saya salah satunya saya karena rajin belajar tadi. Itulah yang membuat saya bisa sampai seperti ini, dan alhamdulillah setiap sekolah-sekolah yang saya lewati, saya berusaha belajar semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil yang optimal. Itu kira-kira, Del.
Ya, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh abang kita ini, bahwa memang harus niat, kemudian belajar, kemudian juga jangan lupa untuk berdoa ya. Ini sangat memotivasi kita Betul. semua. Nah, tadi Dan, disampaikan juga iya, tadi kenapa menjadi penerbang tadi. Nah, menjadi penerbang khususnya tentunya kita bisa melihat dunia luar. Nah, iya. to see the world ya. Saya cukup berbangga di sini. Kenapa? Ya bukan untuk memotivasi yang lain lah. Di militer kita menjadi seorang perwira kebanggaan. Iya. Apalagi zaman dulu namanya akabri. Akabri. Ikut sebagai alat negara dalam rangka mempertahankan negara. Nah, ini di mana-mana memang kalau kita lihat masuk di sekolah TNI, salah satunya memang tidak mudah dan tidak butuh pengorbanan, latihan fisik, kecerdasan, belajar segala macam. Jadi tidak Delsa. Kemudian melalui militer ini tentunya menjadi kebanggaan lah ya, bisa ikut andil dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia. Kemudian ditambah lagi saya dapat menjadi seorang penerbang pesawat tempur. Coba DLC lihat pakaiannya seperti ini. Kemudian terbang to see the world. Saya pernah terbang sampai ketinggian 43.000 kaki. Terbang dengan pesawat tempur, melaksanakan pertempuran di udara. Waduh, sesuatu hal yang mengagumkan, menegangkan juga, dan pengalaman yang luar biasa. Di sana saya melihat itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya, karena kita melihat pada saat kita terbang, melihat manusia itu kecil sekali. Ternyata kita itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di mata Yang Maha Kuasa. Nah, dengan menjadi seorang perwira dan penerbang, itu karunia yang luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga bagi generasi muda. Iya. Karena dua yang kita dapatkan, menjadi seorang perwira dan menjadi seorang penerbang. Sangat cukup jarang lah, namun demikian alhamdulillah berkat tiga hal yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat dunia luar. Dan alhamdulillah juga Delsa, saya sudah pergi ke beberapa negara, kemudian melaksanakan latihan. Kemudian belum terbang, yang terakhir setelah dari penerbang pesawat tempur Hawk, saya pindah ke Yogyakarta menjadi instruktur penerbang. Saya mendidik adik-adik yang belum mengenal pesawat sampai dengan mereka terbang sendiri. Suatu kebanggaan bagi kita instruktur penerbang menghasilkan generasi muda seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan tepatnya kalau tidak salah tanggal 27 Juli tahun 2022 saya masih ikut terbang sebelum saya pindah ke sini. Nah, saya terbang di berbagai macam jenis pesawat latih, salah satunya pesawat dengan Colossian Jupiter Aerobatic Team. Itu kira-kira deh. Di tahun 2022 nih ya, bulan Juli ya, Abang masih ikut terbang. Ya. Terakhir misi terakhir ke luar negeri bulan Februari tahun 2022 melaksanakan misi Singapura Airso. Saya jadi komandan bimbing terbang, jadi supervisornya, adik-adik yang terbang, saya memanage supaya penerbangan ini dapat berjalan dengan aman tentunya, lancar dan indah. Karena aerobatic team ini objektifnya adalah membuat keindahan, menghibur audiens yang ada di bawah, dan sebagai wujud profesionalisme seorang penerbang TNI Angkatan Udara. Itu. Wow. Nanti kalau boleh kita boleh lihat video-videonya Abang kalau ada. Nanti ada ditayangkan ya, ditayangkan boleh. supaya memang kita bisa melihat keindahan dari udara itu seperti apa, Abang. Karena jujur saya sendiri ini sebenarnya takut dengan ketinggian, Abang. Dan tadi Abang katakan memang menegangkan ya, tapi Abang bisa melewati semua itu dan membanggakan orang tua, dan apa yang Abang inginkan bisa tercapai. Seperti yang tadi juga di awal kita sudah sampaikan bahwa Abang ini merupakan anak dari orang tua yang biasa-biasa, tetapi itu tidak membatasi Abang untuk mengejar cita-citanya Abang ya. Dan ini memang menjadi sebuah pelajaran juga buat kita semua yang mendengarkan pengalaman yang begitu luar biasa yang sudah Abang berbagi sama kita. Abang kita masih mau berdiskusi lebih jauh lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, mungkin Abang
kalaupun ada saudara-saudara kita, teman-teman kita di Merauke yang mau mengikuti tes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, bolehkah mereka datang ke sini untuk berdiskusi dengan Abang? Saya yakin pasti teman-teman di sana ada yang ingin Abang, tetapi perlu adanya motivasi dan mendengarkan langsung dari Abang ini. Baik. Sangat membantu Bang. Boleh deh, boleh, dengan Abang, senang ya? hati ya, dengan senang hati kita akan membimbing, membina mereka supaya bisa mengikuti tahapan demi tahapan. Suatu kebanggaan bagi kita, apalagi di wilayah Merauke ini ada warga asli sini terutama, dan kita utamakan anak-anak asli Papua. Ya. Dan itu juga sudah menjadi atensi dari pimpinan kita di Mabesau. Kita utamakan anak-anak Papua yang ada di sini. Namun demikian memang kriteria tentunya tidak bisa kita tawar, requirement-nya tidak bisa kita nego, namun kami siap membimbing. Saya bersama para perwira yang lain dan anggota akan mengarahkan, membimbing, membina bagaimana supaya bisa melewati fase-fase ini. Kemudian yang kedua, karena namanya sekolah kedinasan terbatas kuotanya, sehingga mereka harus bersaing. Mereka harus bersaing. Namun alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita kirim, memang jumlahnya sedikit karena memang jumlah intake-nya juga sedikit juga. Rata-rata 5-6 orang, dan alhamdulillah setiap yang kita kirim ini mayoritas lulus semua. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Mungkin itu, jadi saya berpesan kepada adik-adik generasi muda, bagi yang mempunyai keinginan untuk bergabung dengan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, silahkan datang ke instansi terkait. Kalau Angkatan Udara, silahkan datang ke Pangkalan TNI AU Johannes Abraham di Marang. Kami siap membantu, membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, namun terkait dengan hasil tentunya hasil dari yang melaksanakan tes. Namun demikian kita akan membina suatu kebanggaan bagi kita, bisa warga masyarakat sekitar Merauke bisa bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Udara. Terima kasih untuk Sama-sama, Abang yang sudah mau berbagi dengan kita. Ini sangat memotivasi untuk anak-anak muda Provinsi Papua Selatan yang menyaksikan live kita, Abang. Perlu diketahui Abang, teman-teman menyaksikan dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, dan juga Kabupaten Mapi. Seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Iya. Baik teman-teman yang ingin belajar ataupun bertemu langsung dengan Abang kita ini, beliau merupakan sosok yang memang sangat menginspirasi dengan perjalanan pengalaman hidupnya yang sangat memberikan nilai positif untuk kita semua yang mendengarkan dari Abang langsung. Dan beliau juga merupakan sosok yang rendah hati. Ini sangat terbukti karena baru kali ini juga saya bertemu dengan komandan yang memang dari tadi senyum terus, memang tetap awet muda ya dengan senyuman Abang ini. Amin. Dari tempat ini Jupiter Corner, Lanut J.A. Dimara, saya Elsye Titi Halawa, dan Abang Kolonel Penerbang Ferry Yunaldi, Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara. Pamit undur diri, terimalah salam dari ujung timur Indonesia. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.